Pemirsa, hati-hati dengan langkah awal yang salah, karena cara awal salah akan gagal selamanya. Tidak jarang para peternak yang mengalami kegagalan pada saat panen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk memulai peternakan dengan cara yang salah. Ada beberapa tahapan-tahapan penting yang harus teman-teman perhatikan. Tidak hanya perihal memberikan asupan gizi melalui makanan saja, namun ada tahapan-tahapan penting sebelum mengenai hal tersebut. Ada banyak pemicu kegagalan yang mungkin Anda belum ketahui. Maka dari itu, One Vlogger akan memberikan beberapa cara awal untuk memulai bisnis ternak ayam pada video kali ini. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Baik pemirsa yang budiman, sebelum video ini terlanjur terus berputar, One Vlogger ingin teman-teman bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar One Vlogger lebih semangat lagi membuat konten tips dan tutorial seputar peternakan. Siapa yang tidak ingin menjadi pebisnis yang sukses? Tentu saja ini adalah tujuan dari semua pebisnis ya pemirsa, termasuk pebisnis ternak ayam. Inilah beberapa langkah awal untuk memulai bisnis ternak ayam. Yang pertama adalah pemilihan bibit ayam yang berkualitas. Pada langkah ini adalah momen di mana analisa penentuan perkembangan bisnis ternak ayam Anda ke depannya. Pada pemilihan bibit, Anda harus memahami beberapa karakteristik pada bibit ayam berkualitas, yaitu seperti pemilihan pada bibit ayam yang memiliki postur tubuh yang kekar, bulu yang tebal dan berkilau, serta tidak memiliki cacat fisik. Selain itu, pastikan Anda juga memilih ayam yang sudah mencapai usia yang cukup matang untuk beternak, biasanya antara 3 bulan hingga 6 bulan. Tidak cukup sampai pada pemilihan bibit saja. Setelah membeli bibit ayam yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah memberikan perawatan awal yang tepat. Pisahkan bibit ayam yang baru Anda beli dari ayam Anda yang lainnya selama beberapa minggu untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, pastikan memberikan pakan yang berkualitas dan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi pada bibit ayam Anda. Jaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya untuk mencegah infeksi dan penyakit. Menginjak langkah yang kedua adalah menyiapkan kandang ayam yang baik. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyiapkan kandang ayam yang baik. Di antaranya adalah desain kandang ayam yang baik dan fungsional. Berlanjut kepada pemilihan bahan kandang yang tepat. Dan yang terakhir adalah penyusunan kandang ayam yang efisien. Desain kandang ayam yang baik dan fungsional adalah dengan memastikan kandang memiliki ukuran yang cukup untuk menampung jumlah ayam yang akan Anda ternak. Kandang harus memiliki ventilasi yang baik untuk mengatur suhu dan kelembaban yang optimal. Selain itu, perhatikan juga sistem pencahayaan dan perlengkapan kandang seperti tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ayam ternak Anda. Berlanjut kepada pemilihan kandang yang tepat. Hal ini juga tidak kalah penting pemirsa. Anda harus memastikan bahwa Anda menggunakan bahan yang tahan terhadap cuaca dan mudah dibersihkan. Beberapa bahan yang umum digunakan dalam pembuatan kandang ayam antara lain bambu, kayu, atau kawat. Selain itu, perhatikan juga lantai kandang yang harus mudah dibersihkan dan tidak licin untuk mencegah cedera pada ayam. Namun, sangat dianjurkan untuk tidak melakukan pengecoran pada liter kandang. Hal ini diperlukan agar kohe mudah terurai dengan sempurna. Selanjutnya adalah penyusunan kandang yang efisien. Ini juga termasuk hal yang penting untuk diimplementasikan ya pemirsa, agar memudahkan Anda untuk memberikan perawatan yang tepat.
sesuai dengan usia ayam yang Anda ternak. Bagi kandang menjadi beberapa area yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan ayam Anda, seperti area ayam yang muda, ayam dewasa, dan indukan. Pastikan juga memiliki area pemisahan antara ayam jantan dan betina untuk menghindari pertarungan dan konflik yang dapat mengganggu produktivitas ayam Anda. Menuju langkah yang ketiga adalah pemberian nutrisi yang tepat. Mengenai hal ini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Di antaranya yaitu pemberian nutrisi yang tepat kepada ayam Anda. Kemudian lakukan pemberian pakan sesuai jadwal yang tepat. Lalu yang terakhir adalah teknik pemberian pakan yang efektif. Pemberian pakan dengan nutrisi yang tepat adalah dengan cara memberikan makanan dengan nutrisi yang seimbang, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Anda dapat menggunakan pakan komersial yang sudah terbukti kualitasnya, atau membuat pakan sendiri dengan campuran biji-bijian, sayuran, dan sumber protein seperti ikan atau dedak. Berikutnya adalah jadwal pemberian pakan yang tepat. Tidak hanya nutrisi saja, namun jadwal yang tepat juga penting untuk diperhatikan ya pemirsa, agar lebih maksimal dan biaya yang dikeluarkan lebih terkalkulasi dengan tepat. Selanjutnya adalah teknik pemberian pakan yang efektif. Tidak hanya asal memberikan pakan pada ayam, hal ini juga perlu diperhatikan agar nutrisi terserap dengan optimal oleh tubuh ayam ternak Anda. Pastikan pemberian pakan dalam tempat yang bersih dan kering. Jaga kebersihan tempat pakan dan minum agar tidak terkontaminasi oleh kotoran atau bakteri. Selain itu, perhatikan juga kebutuhan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidrasi ayam Anda. Langkah berikutnya adalah pengendalian penyakit dan pencegahannya. Langkah ini adalah langkah yang cukup penting untuk teman-teman pelajari, karena dalam jangka panjang pasti akan menemukan permasalahan dengan kesehatan ayam ternak Anda. Ada dua hal penting yang harus teman-teman perhatikan mengenai hal ini. Yang pertama adalah pencegahan penyakit pada ayam ternak Anda. Yang kedua, segera melakukan penanganan pada ayam yang terkena penyakit. Mengenai pencegahan penyakit pada ayam ternak adalah dengan cara menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya, rutin membersihkan kandang dari kotoran, serta melakukan vaksinasi dan pemberian obat cacing secara teratur. Selain itu, pastikan juga mencukupi kebutuhan nutrisi dan hidrasi ayam ternak agar sistem imun mereka tetap kuat. Untuk melakukan penanganan pada ayam yang terjaring oleh penyakit adalah dengan cara segera memisahkan ayam yang sakit dari ayam yang sehat. Perhatikan tanda-tanda penyakit seperti penurunan nafsu makan, keluhan pernapasan, atau perubahan perilaku. Jika diperlukan, konsultasikan dengan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Masih ada beberapa langkah awal lainnya lagi yang penting untuk teman-teman ketahui, seperti manajemen kandang yang efisien, pembiakan dan pemeliharaan, pemasaran hasil panen, bahkan ada banyak lagi. Namun, hal ini akan One Vlogger bahas pada video berikutnya. Agar teman-teman dapat menyerap beberapa tahapan dengan baik, sehingga penjelasan yang disampaikan benar-benar dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Namun, di video kali ini cukup singkat. One Vlogger pamit undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya.